Jangan berpegang pada masa lalu. Kemarin kau pertahankan pendapat, kini setialah pada Tuhan. Ini yang harus kau tahu. Walau Tuhan tak hadir, Roh Tuhan kan beri anugerahnya atasmu. Dia mau kau hargai dan pakai berkatnya untuk kenali dirimu. Jangan anggap itu modal, isi kekuranganmu dengan firman dan peroleh hal positif. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GKP Romangun beserta dengan tim multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Tetap jaga jarak di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja juga kalau boleh dari rumah, agar kita tidak menimbulkan perkumpulan massa yang banyak sehingga menularkan COVID yang sangat berbahaya ini. Selama memberikan sapaan rohani, saya selalu mengatakan jaga jarak dengan sesama, tapi perhatikan jarak dengan Tuhan supaya kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kemarin kami di WA oleh seseorang, apa maksudnya Man kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Sebenarnya saya kutip itu dari Yohanes 17 ayat 21 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus berdoa menyatakan supaya sama dia bersama dengan Bapa sebagaimana dia sama dengan Bapa, dan Bapa sama dengan dia, dan semua orang yang percaya juga menjadi sama di dalam dia. Jadi kita harus menjaga jarak ini, jangan sampai keluar dari lingkaran Trinitas Allah, karena kita ada kembali di dalamnya. Sapaan rohani kita pada pagi hari ini adalah satu dari 4 pesan yang ditinggalkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yakni dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 demikian dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu pesan untuk memberitakan Injil ini sudah sangat berulang-ulang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat 20 disebut sebagai amanat agung. Tapi Markus 16 juga ayat yang ke-15 dan selanjutnya mengikuti tanda-tanda orang yang beriman atau yang percaya kepadanya. Bahkan di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 juga mengingatkan tentang bagaimana memberitakan Injil secara berantai. Dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini meminta kita menjadi saksi dimanapun, bahkan mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, pesan yang berulang-ulang ini memberikan kesan bagi kita bahwa Yesus sekali lagi mengingatkan sebelum berangkat terakhir kali supaya kita memberitakan Injil, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kepentingannya beberapa hal. Yang pertama dikatakan, kalau kita tidak mau memberitakan Injil berarti kita tidak mendapat kuasa apa-apa. Ya, sekalipun kita tahu, sekalipun kita belajar dengan firman Tuhan, sekalipun kita kebaktian juga terus-menerus setiap hari, bahkan tiap minggu dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak memiliki niat untuk memberitakan Injil, maka kuasa itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Misalnya gini,
Kalaupun kita terus-menerus mengikuti kebaktian, tapi kita hanya ingin menikmati firman Tuhan, bahkan kalau boleh firman Tuhan yang kita dengar berubah-ubah, orang yang menyampaikan juga berubah-ubah, ada leluconnya, ada hiburannya, dan lain sebagainya. Itu kan hanya sebagai penikmat yang konsumeristik. Hanya kita yang menginginkan firman Tuhan. Itu sebabnya banyak orang begitu selesai kebaktian tidak ada lagi yang diingat. Ketika di gereja dia masih ketawa-ketawa dengan lelucon-lelucon yang enak, atau terhibur dengan bertemu dengan sesama, tapi balik kanan gerak dari gereja sampai di pintu gereja, ayat yang baru dibacakan tadi dan intisari dari apa yang didengar dari khotbah itu juga kebanyakan orang bingung. Buktinya kalau kita coba tagih lagi ada PA berikutnya, apa hubungan kita minggu lalu kebingungan semua mencari Alkitab. Kenapa? Karena apa yang didengarnya itu nggak diingat sama sekali, ya. Bukan hanya mengingat loh, Ina. Kalau kita tidak punya niat memberitakan Injil itu, memberitakan firman Tuhan, kita juga sulit untuk mengerti. Karena adanya niat kita memberitakan itu, maka Roh Kudus bekerja, pengertian kita juga dibangunkan. Sehingga kepada kita dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah kalau kita mau belajar, apalagi kalau kita mau memberitakan Injil. Ya. Yang berikutnya, kalau kita tidak punya keinginan memberitakan Injil, kita juga tidak mampu merendahkan diri. Kita justru nanti mencari-cari kesalahan, ada pengkhotbah kurang enak, ada orang lain ribut dan lain sebagainya. Kita nggak bisa merendahkan diri karena segala sesuatunya. Kalau kita patuh ingin memberitakan Injil, kita akan dibuat menjadi seorang, dibangun menjadi seseorang yang mau jadi seperti Allah. Tapi kalau kita berniat memberitakan Injil, sekalipun di skop yang kecil, ya, sekalipun hanya di keluarga kita, atau sekalipun hanya ingin memberikan kata penghiburan bagi orang yang sedang kemalangan, atau memberikan kata-kata penghiburan di berbagai tempat, gitu ya, kita kan dipaksa, kita kan diarahkan bagaimana memahami, mengerti, mengingat dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau mempersiapkan diri kita menjadi saluran berkat Allah, saluran firman Tuhan, nggak selalu menjadi para penatua, nggak selalu menjadi pendeta, tapi siapapun orangnya, karena setiap orang di dalam Kristus harus memberitakan, harus menjadi saksi yang hidup. Maka kalau kita mempersiapkan diri kita, maka kita juga akan memiliki semangat. Ada semangat, ada pemikiran yang terbuka, ada jangkauan pemahaman yang lebih luas. Karena kalau kita fokus dengan firman Tuhan, firman itu kan firman yang hidup, firman yang bekerja dengan Roh Allah. Maka kalau firman itu hidup di dalam diri kita, mau kita bagikan sama orang, maka Roh Allah juga akan hidup di dalam kita, maka dia akan bekerja. Misalnya kita baca di Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Tapi alamilah, ketika kita mulai mempersiapkan diri kita menjadi saluran firman Tuhan, jadi saluran berkat itu bukan hanya bagi-bagi uang loh, bukan bagi-bagi sembako, tapi bagaimana kita menjadi saluran firman Tuhan bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi siapa yang ada di samping kita, bahkan bagi sahabat yang paling dekat kita. Ketika kita mulai mempersiapkan itu, maka kita sedang mengalami sebuah perubahan. Kapan perubahan itu terjadi? Saat kita mulai mengambil inisiatif, saat kita mulai mendengarkan firman Tuhan untuk diberitakan, saat kita mau menjadi saluran firman Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kenapa sih menjadi saluran berkat Tuhan gak jadi-jadi? Ya karena kita gak terlebih dahulu menjadi saluran firman Tuhan. Karena harus terjadi dulu saluran firman Tuhan, maka kita akan menjadi saluran berkat. Pernah saya baca cerita dan saya dengar cerita tentang seorang yang bersahabat, seorang Kristen yang bersahabat. Mereka
pedagang berjalan kaki mengangkat barang dengan pakai kendaraan kuda pada waktu itu bersama dengan temannya dari agama yang berbeda. Si Kristen ini sudah lama jadi Kristen, tapi tidak pernah menceritakan kepada temannya sekalipun sering berjalan bersama kalau dia adalah seorang Kristen. Lalu satu ketika kawannya yang bukan Kristen ini tidak ikut jalan sampai hampir 1 bulan. Bulan berikutnya mereka bertemu. Si non-Kristen ini berceritalah kepada si Kristen ini, katanya, aku dapat kabar baik lu. Rupanya hidup ini hanya sementara. Rupanya ada hidup yang kekal. Aku baru kenal yang namanya Yesus Kristus. Si Kristen ini kaget. Aku udah lama jadi Kristen, katanya. Dia bilang, kalau kau jadi Kristen, kenapa kau tidak membagi kabar baik itu? Kamu bukan sahabat yang baik. Kamu bukan teman yang baik. Apakah kau mau menikmati surga itu sendirian? Kenapa kau tidak mau menceritakan sama aku? Kenapa kau biarkan aku mau mati di dalam neraka? Kenapa kau tinggalkan keluargaku? Apakah kau sahabat yang baik? Saudara-saudara, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Mari kita mempersiapkan diri supaya dunia tidak kecewa, supaya sahabat kita tidak kecewa, supaya keluarga kita tidak kecewa, supaya diri kita juga tidak kecewa, apalagi supaya Tuhan tidak kecewa. Maka tidak ada jalan lain. Persiapkan dirimu. Mari kita mempersiapkan diri. Kita harus belajar kembali menjadi seorang murid di hadapan Tuhan. Kami di sini dengan beserta para pelayan-pelayan lainnya, kami harus menerima ibu bapak sekalian untuk menjadi murid. Kita belajar bersama-sama di hadapan Tuhan supaya kita bukan hanya beribadah dalam hari Minggu, tapi bagaimana kita mewujudkan amanat agung menjadi pemberita firman di oikos, di lingkungan, di tempat di mana kita berada. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan mental kita persiapkan waktu kita. Jangan pakai lagi istilah karena kesibukan, tapi sisihkan waktumu di tengah-tengah kesibukan yang satu dengan kesibukan yang lain. Karena bersama dengan Tuhan, maka semua kebosanan kesibukan itu akan direfresh kembali. Mari kita juga mempersiapkan area pelayanan kita, tempat pelayanan kita. Yang pasti sudah ada rumah tangga kita menjadi tempat pelayanan kita. Bangsa Yahudi selalu memakai rumah menjadi tempat pelayanan mereka. Coba kita lihat di Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Panjang juga ya, tapi nggak apa-apa. Mau belajar kan untuk memberitakan Injil? Mari kita melihat dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Diperhatikan karena harus diajarkan. Kalau enggak diajarkan malah diperhatikan. Sampai dengan berita-berita yang lewat. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun di rumah lo. Ya. Jangan handphone, jangan gadget, jangan televisi yang menjadi jarak jurang antara kita dengan anak kita, sehingga kita boleh satu rumah tapi tidak ada komunikasi. Biarlah firman Tuhan kita pakai menjadi alat yang mengkomunikasikan bukan hanya antara kita orang tua dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Ya, ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Jadi dulu orang Israel ada diikatkan di tangannya seperti para imam tentang nama-nama bangsa Israel, dan ada juga di dadanya, ada di dahinya. Kalau kita lihat foto-foto yang lama tentang para imam dan orang-orang tertentu. Ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya rumah kita harus dihiasi dengan firman-firman Tuhan. Kamar-kamar anak kita, coba perhatikan dulu kamar anakmu. Gambar-gambar siapa yang ada di sana?
Ya, coba lihat dulu ruang makan. Gambar siapa yang ada di sana? Kan gambar itu mempengaruhi watak kita semuanya. Coba lihat dulu buku anak-anakmu, buku apa yang dibaca. Lihat dulu HP-nya, apa yang disimpan. Maka kita jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga atau keluarga yang paling demokratis dalam firman Tuhan. Di sana kita boleh belajar firman Tuhan. Di situ juga kita boleh saling memperbaiki karakter. Ada orang tua yang memperbaiki karakter anaknya, tapi ada anak-anak juga yang mengingatkan bapaknya dengan mamanya. Gak ada jarak, yang ada kehormatan. Gak ada jarak, yang ada kemuliaan. Gak ada jarak karena kita di dalam Tuhan. Jadilah keluarga yang betul-betul kita membentuk rumah tangga yang paling demokratis. Kalau rumah tangga kita sudah menjadi demikian, menjadi rumah tangga yang demokratis dalam firman Tuhan, di mana kita boleh saling diingatkan, mengingatkan, membangun karakter itu, maka itulah yang menjadi jembatan kita pakai menjadi alat menjangkau famili kita. Menjadi contoh dia. Bahkan mungkin tetangga kita, bahkan mungkin orang lain. Ya, saya seringkali konseling dengan orang tua yang mengeluh, nggak tahu Amang Pendeta, kalau anakku ini dulu waktu SD rajin kali sekolah minggu, udah remaja saya nggak ngerti, saya katanya, nggak ngerti. Saya ulang lagi, setelah remaja ini ngapain? Nggak ngerti. Yang tidak dimengerti orang tuanya atau anaknya. Kenapa sampai orang tua tidak mengerti anaknya ya? Heran. Itu karena tidak ada keluarga yang demokratis di dalam firman Tuhan. Gak ada persekutuan yang boleh berbicara dari hati ke hati. Bukan hanya mengingatkan tugas. Jangan dong setelah nilai anak kita merah, nilai anak kita tidak menjanjikan, lalu kita marah-marah, lalu fitnah sana, fitnah sini. Bukan. Bagaimana kepintaran itu, bagaimana keterampilan itu, kemampuan belajar itu dibangun secara demokratis. Ketika anak-anak kita belajar, bapak-bapak jangan nonton TV dong. Baca koran, baca majalah, baca Alkitab. Jadi sama-sama kita belajar. Sehingga kita maju bersama. Jadi, beritakanlah Injil. Nggak selalu kita harus berangkat ke ujung bumi. Nggak selalu kita berangkat ke daerah Irian sana. Nggak selalu kita berangkat ke pedalaman sana. Tapi bagaimana membangun rumah tangga kita di dalam Injil, yang satu saat anak-anak kita juga akan merantau, mungkin sampai ke benua yang lain. Di situ kita akan melihat. Jangan katakan usiaku sudah terlambat, aku sudah terlalu tua. Mari kita mengulang daripada tidak pernah. Kalau anak-anak kita sudah pada berumah tangga, mari kita katakan, aku salah selama ini. Mari kita bangun hidup demokratis dalam rumah tangga. Aku akan mau menuntun cucu-cucuku. Mari kita lihat. Karena iman seorang opung pun, iman seorang kakek pun, iman seorang nenek pun bisa mempengaruhi cucunya. Kan itu mempengaruhi Timotius. Timotius berkenalan dengan Paulus. Paulus mengatakan, aku melihat imanmu seperti iman yang ada di opungmu, di nenekmu. Ya. Jadi iman dari Timotius itu berkembang dari opungnya. Para opung yang sudah tua seperti saya, bahkan di atas saya, masih ada kesempatan. Jangan putus asa. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, terima kasih kalau mereka baik-baik. Tapi marilah kita bangun kembali rumah tangga mereka. Kita bawa dengan firman Tuhan, sehingga cucu-cucu kita juga nanti boleh mendengarkan firman Tuhan. Mudah-mudahan seperti Timotius yang muda, yang bisa terarah untuk memperdengarkan firman Tuhan di tempat yang lebih jauh. Ya, jangan katakan aku masih muda, karena Samuel pun masih sangat muda, Timotius pun masih sangat muda, Titus pun masih sangat muda, bahkan Markus pun masih sangat muda. Tapi di dalam kemudaannya, apalagi Daud masih remaja. Tapi ketika dia remaja, dia persiapkan dirinya, maka makin lama dia menjadi pemberita firman yang besar. Saudara-saudaraku, jangan katakan aku sudah terlalu tua.
Jangan katakan aku terlalu sibuk. Jangan katakan aku terlalu muda. Karena semuanya itu hanya ngeles, menghindar ajakan, perintah yang disampaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita lebih baik merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan memulai hidup yang baru. Karena hidup yang baru, bagaimana kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil, bagaimana kita menerima Injil. Ya, jadi ada istilah yang mengatakan learning by doing. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita memberitakan. Bagaimana saat kita memberitakan, kita juga sedang belajar. Karena pada saat memberitakan Injil lah, sesungguhnya kita sedang diperbaiki di dalam Tuhan. Shalom. Esok kau harus jadi saksi